Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Minggu 3 November 2024, saya akan membawakan satu tema tentang Antikris itu datangnya bisa diketahui. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin sudah kita pelajari bahwa Tuhan Yesus itu datangnya berbeda dari nabi-nabi palsu, dari Mesias palsu. Tuhan Yesus itu di akhir zaman akan datang di awan-awan. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 ditulis seperti itu. Dan semua mata akan melihat, banyak orang akan meratap, menyesal, bahkan saudaraku, mereka di dalam penyesalannya yang sudah terlambat, mereka tidak bisa lagi untuk diselamatkan, saudaraku. Jadi di akhir zaman nanti Tuhan itu akan datang dari awan-awan, ya saudaraku. Jadi yang datang di awan-awan itu cuma Tuhan Yesus, saudaraku. Tidak ada manusia nanti yang datang celurut dari langit gitu, saudaraku, dari awan-awan. Manusia tidak akan datang seperti itu. Sebab itu yang datang di akhir zaman, yang namanya Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, mempelai pria surga, itu dia datang beda. Dia datang dari langit. Tetapi yang lain, manusia tidak akan seperti itu, saudaraku. Para nabi, orang-orang kudus terdahulu yang dikatakan akan datang nanti di akhir zaman itu bukan seperti itu. Bahkan Elia yang dikatakan akan datang di akhir zaman itu datangnya tidak seperti itu. Nanti kita akan bahas ketika proses tahbisan dari kenabian Yohanes Pembaptis, saudaraku. Jadi Yohanes Pembaptis itu mendapatkan tahbisan kenabian itu karena dia memang dipercaya oleh Tuhan sesuatu yang dahsyat, ya saudaraku. Jadi saudara, untuk membedakan Mesias palsu di akhir zaman yang dikatakan bisa muncul, dikatakan oleh orang dari padang gurun, muncul dari bilik, muncul mungkin di puncak gunung di satu negara, mungkin muncul di Cina. Orang berkata begitu, Mesias di akhir zaman muncul seperti itu. Jangan engkau percaya, sebab Tuhan Yesus, mempelai pria surga itu akan datang. Lihat, dia datang di awan-awan, itu Tuhan, bukan manusia, bukan nabi-nabi lain atau orang-orang lain yang sudah meninggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini saya tegaskan berulang-ulang karena ini adalah kebenaran firman Tuhan. Mereka yang sudah meninggal di dalam Tuhan itu menunggu saat untuk dibangkitkan bersamaan dengan kebangkitannya Daniel, orang-orang kudus, saudaraku. Jadi orang-orang kudus yang sudah meninggal, saudaraku, itu mereka menunggu saat yang disebut saat kebangkitan, di mana mereka akan menghadap kepada pengadilan kursi Kristus atau bema Kristus, dan mereka nanti akan mendapatkan posisi. Jadi tidak akan mungkin, saudaraku, orang-orang terdahulu yang sudah meninggal itu kemudian turun dari surga. Itu tidak. Yang akan turun dari surga di Wahyu pasal 1 ayat 7 itu Tuhan Yesus Kristus. Makanya ini saya berulang-ulang saya tekankan pada saudara, supaya saudara jangan sampai salah sambut. Maunya menyambut Tuhan Yesus Kristus, malah menyambut arwah yang tidak jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka saya akan menyingkapkan tentang masa antikris di akhir zaman, bahwa masa antikris itu datangnya bisa diketahui, saudaraku. Saudara, jadi saudara jangan khawatir ya, nanti kecolongan, tahu-tahu kena tanda cap atau karagma 666. Jadi tanda itu tidak akan ujub-ujub, tidak akan serta-merta, saudaraku. Karena pada masa antikris itu, si antikris itu akan terang-terangan, saudaraku, menerapkan tanda karagma. Di dalam Wahyu pasal 13
disebut seperti itu. Dan tanda karagma itu nanti akan membawa konsekuensi hukuman yang sadis bagi orang yang menolaknya. Bisa dipinggirkan atau dikucilkan, atau bahkan diberi sanksi, atau bahkan hukuman mati. Jadi ketika antikris memberlakukan aturan tentang tanda 666, itu seluruh dunia akan dijajah, akan dikuasai oleh antikris. Saya beritahu saudara, di akhir zaman iblis atau antikris itu akan menjajah manusia, bukan lagi negara per negara atau wilayah per wilayah, saudaraku, tetapi akan menjajah manusia itu individu demi individu. Dan kebebasan individu itu nanti akan dirampas oleh kekuatan antikris dengan tanda 666, dengan tanda karagma. Itu kemerdekaan pribadi individu masing-masing saudara yang tertinggal, itu nanti kemerdekaannya akan dirampas. Kalau sekarang kan saudara mengenal penjajahan di atas dunia itu negara yang menjajah negara atau wilayah yang menjajah wilayah lain. Tetapi di akhir zaman iblis itu akan menjajah tidak negara per negara seperti itu, tetapi pribadi lepas pribadi. Manusia-manusia yang tidak dikuasai Roh Kudus akan dijajah dan pada akhirnya akan dipaksa memakai tanda 666. Itu penguasaan atas pribadi manusia, atas kemerdekaan hidup manusia. Bisa itu nanti menyangkut kesehatan, bisa itu nanti menyangkut ekonomi, saudaraku, yang dipakai senjata oleh iblis untuk menjajah pribadinya manusia. Jadi nanti manusia itu tidak akan dikontrol oleh dirinya lagi, tetapi oleh satu sistem dunia yang begitu canggih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 18, dibaca Ibu Tami. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, tandanya itu pada tangan kanan, saudaraku, tanda karagma itu, atau pada dahi. Kemudian ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Ya, ini sanksinya adalah mereka tidak dapat membeli atau menjual selain orang yang memakai tanda karagma itu. Dan itu nanti bersinkronisasi juga dengan dunia kesehatan, saudaraku, dan berbagai macam hal. Lanjut. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Terus? Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, 666 ini sudah pernah saya terangkan bahwa antikris itu orang yang mendewakan harta, yang mempertuhankan harta. 666 itu dahulu merupakan kekayaan Raja Salomo, emas yang diterima oleh Raja Salomo di dalam satu tahun itu 666 talenta emas, dan ini kemudian dijiplak menjadi satu tanda, menjadi karagma bahwa orang-orang yang mengikut antikris di akhir zaman itu akan mempertuhankan harta. Kemudian kita akan baca juga 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Jangan lekas bingung, baik oleh ilham roh, orang yang katanya dapat ilham roh, orang yang katanya mendapatkan pemberitahuan dari kami, Rasul Paulus, katanya dapat pemberitahuan dari Rasul Paulus, saudaraku. Terus
Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Terus, Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. amin, saudaraku. Jadi antikris itu nanti akan terang-terangan, saudaraku, menerapkan peraturan kepada dunia tentang pemberlakuan tanda karagma, dan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah, meninggikan diri. Itu nanti terang-terangan, saudaraku. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa antikris itu nanti terjadi sesudah bangsa Israel itu mengalami pertobatan. Nah, makanya ini di dalam waktu dekat, di tanggal 12 bulan ini, kita akan ke Israel melakukan doa pemeteraian kepada bangsa Israel. Saya berharap melalui kegerakan ini nanti akan ada bangsa Israel yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, ya. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 dituliskan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudaraku, jadi nanti Roh Kudus yang bekerja kemudian akan memeteraikan mereka, saudaraku. Nah, lewat kegerakan ini pula, saudaraku, saya berharap akan ada gelombang-gelombang kegerakan yang dahsyat dari bangsa Indonesia ini. Saya salut di masa-masa yang sulit seperti ini, ada beberapa yang tetap berani ke Israel, ya saudaraku, untuk berdoa untuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu dimeteraikan, hatinya dijamah dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Sebab, saudaraku, sehebat apapun orang, kalau tidak terbeban untuk pertobatan Israel supaya menerima Tuhan Yesus Kristus, orang itu dikatakan sebagai orang yang sok pandai. Oleh karena itu, di akhir zaman perlu kegerakan besar ini. Dan ini saya canangkan sudah beberapa saat yang lalu, dan sudah saya sampaikan kita bulan November akan berangkat. Nah, kiranya nanti tidak ada perubahan, ya, kita tetap berangkat pada tanggal 12, ya. Saudaraku, kita akan taat petunjuk Roh Kudus. Roh Kudus yang akan, bahasa Jawa ini gitu, ngereken ke, yang akan membuat semuanya menjadi bagus. Saudaraku, jadi antikris di akhir zaman itu hanya akan muncul setelah bangsa Israel itu bertobat. Setelah kegerakan itu terjadi, kegerakan kuda putih yang memeteraikan 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan, baru antikris itu bisa nongol. Kalau sekarang antikris mau nongol tetap nggak bisa, sama Tuhan itu nggak boleh, saudaraku, tidak diperkenankan. Tuhan masih menahan dengan kekuatannya yang besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi semua ini juga harus melalui serangkaian peristiwa yang bisa dilihat dan dirasakan oleh seluruh umat manusia di bumi. Jadi tentang datangnya masa antikris itu akan melalui serangkaian peristiwa yang bisa dilihat dan dirasakan oleh seluruh umat manusia di bumi. Yang pertama yang bisa dirasakan, dilihat itu nanti adalah pertobatan Israel. 144.000 dari suku keturunan Israel itu dimeteraikan. Ini akan terjadi secara massal dan akan bisa dilihat orang banyak. Nah, ini merupakan visi kami, visi dari kegerakan Kitab Wahyu, saudaraku, supaya terjadi pertobatan untuk bangsa Israel. Ini tanda yang pertama yang bisa dilihat. Kemudian tanda kedua yang bisa dilihat, nanti akan ada perang besar yang menelan korban 1/4 dari wilayah bumi menjadi korban. Itu ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. Ya, saya sedikit cerak. Jadi sebelum masa antikris itu tiba, akan ada perang besar yang menelan korban 1/4 wilayah dari bumi. Tidak cuma itu, saudaraku, masih ada lagi
perang besar di dalam Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 18 yang memakan korban sepertiga dari penduduk bumi mati. Saudaraku, jadi kita akan melihat dua perang besar di dunia lagi. Saudaraku, baru sesudah itu masa antikris itu tiba. Ini Alkitab urutannya itu seperti itu, saudaraku. Tidak langsung nanti begitu ujuk-ujuk langsung Harmagedon, ya ora, saudaraku. Harus ditepati dulu, harus digenapi dulu. Wahyu pasal 6 ayat 7 sampai 8. 1/4 wilayah bumi menjadi korban. Ada perang lagi yang memakan sepertiga penduduk bumi sebagai korban. Kemudian baru nanti terakhir itu Harmagedon. Harmagedon itu terjadinya di zaman antikris. Nah, kalau Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8 itu belum masa antikris. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 18 itu juga belum masa antikris. Jadi kita masih akan menyaksikan, saudaraku, terjadinya dua perang besar lagi, saudaraku, yang akan menjadi tanda bahwa antikris itu nanti akan segera datang. Masih akan ada dua perang lagi. Nah, kalau Harmagedon itu nanti terjadinya pada zaman antikris, ya kita malah sudah diungsikan atau bahkan sudah harpaso, saudaraku. Nah, yang tertinggal pada saat itu, saudaraku, akan dikumpulkan di satu tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Harmagedon. Wahyu pasal 16, saudaraku, kalau saudara membaca. Saudara, kembali saya akan memberikan pelajaran pada saudara tentang tugas dari Elia akhir zaman. Tugas malaikat yang berwajah matahari yang disebut di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10. Saudara, dulu di dalam kitab Nabi Maleaki pasal 4, ya saudaraku, itu dituliskan bahwa di akhir zaman mendekati kedatangan Tuhan yang hebat itu, aku akan menyuruh Elia, akan mengutus Elia itu turun, akan mengutus Elia. Nah, saudara, kebanyakan dari bangsa Israel itu menganggap bahwa Elia yang datang itu adalah betul-betul nanti turun dari langit. Saudaraku, jadi seseorang yang turun dari langit yang hebat. Kalau dahulu kan Elia dibawa naik ke surga itu dengan kereta berapi. Nah, yang diharapkan oleh bangsa Israel itu juga seperti itu. Nanti ada manusia lagi, betul-betul Elia itu datang. Seperti ketika dia naik dibawa dengan kereta berapi. Nah, bangsa Israel itu berharap juga demikian, turunnya dengan kereta berapi juga. Dan Elia yang sama juga, saudaraku. Nah, tetapi, saudaraku, ternyata Tuhan Yesus mengatakan lain, bahwa Elia yang akan datang, yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, itu adalah Yohanes Pembaptis. Ternyata itu manusia, saudaraku. Manusia yang berjalan di dalam kuasa Elia, namanya Yohanes Pembaptis. Orang tidak menyangka karena waktu itu Yohanes Pembaptis cukup sederhana, bersahaja, luntrah-luntuh, kayak orang biasa begitu, saudaraku. Nah, bangsa Israel nggak bisa terima, baik Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus akhirnya, saudaraku, karena yang dinanti oleh bangsa Israel itu Elia yang dahsyat, yang turun dari langit membawa kereta berapi. Ternyata yang datang itu malah Elia yang luntrah-luntuh, saudaraku. Yang gaweane ngedusi wong baptis orang. Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Saudara, nanti demikian pula terjadi ketika malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10 itu turun. Itu bukan nanti mak celurut gitu, saudaraku. Ada malaikat turun, itu enggak. Nanti itu adalah orang utusan Tuhan yang mungkin sekarang dilihat sebagai orang yang luntrah-luntuh, orang yang sederhana, saudaraku, tetapi membawa kuasa seperti kuasanya Elia.
seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah tugas malaikat yang berwajah matahari, yang sering juga disebut sebagai malaikat sang surya di dalam kitab Wahyu pasal 10. Kalau dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11 itu digambarkan sebagai seorang laki-laki takdirku dari timur, dari bangsa, dari negeri yang jauh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti dinubuatkan oleh kesaksian hidup Yohanes Pembaptis. Karena ternyata, saudaraku, saya ulangi lagi ya, bangsa Israel itu berharap bahwa Elia itu betul-betul turun dari surga, membawa kereta berapi, semua bangsa itu wedi, gitu saudaraku, kemudian bertobat. Itu harapannya Israel dulu seperti itu, saudaraku, mempersiapkan jalan untuk Mesias. Harapannya Israel itu seperti itu. Tetapi Tuhan menjawabnya tidak begitu. Tuhan menjawabnya dengan mengutus Yohanes Pembaptis. Nah, makanya kehidupan Yohanes Pembaptis itu merupakan satu kesaksian nubuat, seperti dinubuatkan oleh kesaksian Yohanes Pembaptis, tanda kenabian pada Yohanes Pembaptis. Saya akan memberitahu saudara, tanda kenabian Yohanes Pembaptis ini nanti juga mengarah kepada tanda diutusnya malaikat sang surya. Yang pertama, saudaraku, ini tanda dari kenabian Yohanes Pembaptis, memperingatkan supaya manusia itu bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Ini Yohanes Pembaptis itu berserunya seperti itu. Tetapi malaikat sang surya nanti akan berseru, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, bersiap-siaplah, engkau akan diungsikan, engkau akan diangkat, akan harpaso. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh, engkau akan tertinggal. Kalau tidak bertobat, engkau akan tertinggal. Ini seruannya malaikat yang berwajah matahari itu. Sudah kemudian, saudara, yang kedua, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang kedua ini adalah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ini kenabian Yohanes Pembaptis, tanda kenabian pada Yohanes Pembaptis. Kemudian yang ketiga, nah ini saudaraku dahsyat, saudaraku, tanda dari kenabian Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang pertama kali memperkenalkan baptisan. Saudaraku, menerjemahkan makna kolam pembasuhan di dalam tabernakel itu menjadi satu liturgi yang baru yang disebut dengan baptisan. Sampai sekarang liturgi itu kita pakai, saudaraku. Jadi Yohanes Pembaptis itu orang yang memperkenalkan tentang ajaran baptisan. Sebelum itu rano baptisan, saudaraku, dan itu diakui oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi saudaraku, kalau ibarat pakar begitu, saudaraku, ini disertasinya Yohanes Pembaptis ini dia saudaraku mengajarkan tentang baptisan yang sebelumnya ini nggak pernah diajarkan. Tetapi Yohanes Pembaptis itu kendel tanda kalau engkau sudah dibaptis itu apa? Kalau engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau sudah bertobat, itu tandanya apa? Tandanya engkau harus bertobat dan dibaptis. Ini yang pertama melakukan adalah Yohanes Pembaptis. Saudaraku, bejana pembasuhan ini diterangkan, dijabarkan artinya oleh Yohanes Pembaptis ini. Saudaraku, dulu nggak ada baptisan itu, saudaraku. Boleh saudara cek, dulu adanya ketika zaman tabernakel, zaman bait suci, ya kolam basuhan itu yang dicuci adalah kaki dan tangan. Seperti apa namanya, bukan mandi kecil ya, itu cuci kaki dan tangan sebelum memasuki bait suci. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi yang memperkenalkan tentang baptisan, kelahiran baru, yang menerjemahkan makna bejana pembasuhan dalam satu liturgi baru, itu adalah Yohanes Pembaptis. Ini disertasinya Yohanes Pembaptis kalau sekarang gitu.
Saudaraku, tapi ini bukan disertasi lahiriah, ini betul-betul dari firman Tuhan. Saudaraku, akibatnya apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis itu ditulis, dicatat di dalam Alkitab, lebih dari sekedar disertasi, lebih dari sekedar buku. Kalau orang bisa ngarang buku itu banyak sekali. Para pendongeng aja bisa bikin buku, saudaraku. Ya, saudaraku, banyak sekali itu buku-buku dongeng. Api dari Bukit Menoreh, saudaraku. Itu ada yang bikin buku, ya tebel bukunya, saudaraku. Ada lagi mungkin si Cakung, saudaraku. Ada lagi mungkin cerita tentang banyak macam hal, saudaraku. Tetapi, saudaraku, buku, saudaraku, yang menulis tentang Yohanes Pembaptis ini adalah buku suci atau kitab suci Alkitab kita, baik di dalam Injil Matius, Markus, Lukas maupun Injil Yohanes. Saudaraku, jadi pertama kali yang memperkenalkan baptisan, menerjemahkan makna baptisan dari wisuh tangan, wisuh sikil menjadi baptisan sungguh-sungguh sebagai tanda orang itu bertobat dari dosa, itu pertama kali yang memperkenalkan adalah Yohanes Pembaptis. Makanya Yohanes Pembaptis itu saya yakin orangnya pinter, saudaraku, bukan orang lolak-lolok gitu, saudaraku. Saudara, seperti halnya ketika Rasul Petrus itu berkhotbah, kemudian ribuan orang bertobat setelah Pentakosta, itu bukan mendadak Petrus itu, saudaraku, langsung ujuk-ujuk pinter gitu, enggak. Petrus itu berlatih kepada Tuhan Yesus Kristus selama 3,5 tahun. Lah kenapa 3,5 tahun pada waktu Tuhan Yesus kok Petrus enggak khotbah? Ya enggak, karena ada gurunya, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini tentang Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang pertama kali memperkenalkan baptisan, menerjemahkan makna bejana pembasuhan dalam satu liturgi baru yang disebut baptisan. Dan itu diterima oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun datang dan minta dibaptis. Saudaraku, dan itu kita pakai sampai sekarang. Dahsyat toh, ini penemuannya Yohanes Pembaptis itu memperkenalkan apa yang disebut sebagai baptisan, makanya disebut sebagai Yohanes Pembaptis. Kita baca Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Matius 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Ini pertama, apa yang dikatakan di dalam kenabian Yohanes Pembaptis itu, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Di akhir zaman, malaikat sang surya akan berseru, bertobatlah, Tuhan Yesus sudah akan datang. Siap-siap, engkau akan diungsikan, engkau akan harpaso. Dan kalau engkau tidak bertobat, engkau akan tertinggal di masa Antikris. Kemudian ayat yang ketiga, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Terus Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu unta. Ya, jadi Yohanes Pembaptis itu juga namanya sederhana sekali. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Jadi sederhana, orang sederhana, untar-luntur gitu, saudaraku. Tetapi dia ternyata bisa menciptakan satu liturgi baru yang namanya baptisan, saudaraku. Nah, nanti di akhir zaman, orang sebelum bisa diungsikan ataupun harpaso itu harus dimeteraikan oleh Roh Kudus. Seperti 144.000 dari suku keturunan Israel itu nanti harus dimeteraikan. Lanjut. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Terus? Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Nah, ternyata ada orang Farisi dan Saduki yang datang untuk dibaptis, tapi hatinya buruk. Dan Yohanes Pembaptis ini tahu, kemudian mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak,
siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Artinya mereka mau bertobat, dibaptis tapi nggak bertobat. Saudaraku, dibaptis tapi nggak bertobat itu bahaya loh saudaraku. Kayak orang Farisi dan Saduki. Ayat 8 tadi, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. terus Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. terus Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. amin. Saudaraku, jadi di sini dikatakan bahwa mereka mentang-mentang keturunan Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, kepada orang Farisi dan Saduki tadi, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudaraku, jadi Yohanes Pembaptis itu menyelidik hati manusia. Saudaraku, terus Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. amin. Saudaraku, jadi ini Tuhan Yesus yang akan datang. Jadi umurnya Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus itu nggak terpaut jauh, cuma 6 bulan ya. Saudaraku, ketika Maria mendapat berita bahwa dia mengandung dari Roh Kudus, itu kandungan dari mamanya Yohanes Pembaptis itu sudah 6 bulan. Jadi selisihnya 6 bulan antara Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus. Tuaan Yohanes Pembaptis sedikit, saudaraku. Dan Tuhan Yesus itu, saudaraku, dia membaptis dengan, dikatakan di sini, aku membaptis dengan kamu dengan air. Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Saudaraku, jadi yang akan kita doakan nanti ketika pemeterian kepada bangsa Israel ini adalah ini, saudaraku, ketika Tuhan nanti akan memeteraikan, akan membaptis bangsa Israel itu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya mereka akan dijamah oleh api Roh Kudus sehingga bertobat dan mengakui bahwa Yesus yang disalibkan itu adalah Mesias yang dijanjikan, yang dahulu mereka tolak. Saudara yang dikasih Tuhan, ini tujuan kita menginjil kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel sesuai dengan bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan, itu nanti mereka dibaptis dengan Roh Kudus, saudaraku, dan dengan api. Ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Jadi tugas Yohanes Pembaptis tadi ada beberapa ya, saudara. Yang pertama, memperingatkan supaya manusia bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Kemudian yang kedua, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan baptisan sebagai liturgi. Nah, malaikat sang surya yang identik dengan Yohanes Pembaptis, yang berjalan di dalam kuasa Elia, yang diharapkan juga turunnya itu jelurut dari langit, nanti akan datangnya itu seperti Yohanes Pembaptis, saudaraku, akan menginsapkan manusia supaya bertobat, bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi sudah akan datang. Kemudian mempersiapkan strategi, mempersiapkan segala macam cara untuk menyambut kedatangan Tuhan. Kemudian, saudaraku, membawa bangsa Israel itu bertobat. Ini misi penting, saudaraku, karena Israel itu anak kekasihnya Tuhan, anak kekasihnya Tuhan dari dulu itu bangsa Israel. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi
begitu dahsyat ya saudaraku. Malaikat sang surya yang identik dengan Yohanes Pembaptis itu nanti datangnya pun akan seperti Yohanes Pembaptis, tidak akan seluruh datang dari langit wujudnya kayak Elia numpak kereta berapi, tidak seperti itu saudaraku, tetapi nanti akan datang dengan wajah yang keluntah-keluntuh, dianggap orang itu itu rambut tuh pendeta klasteri. Saudaraku, mungkin dikatakan seperti itu, hamba Tuhan dari negeri yang kecil. Saudaraku, tidak seperti itu. Nanti saudaraku akan begitu dahsyat. Jadi malaikat yang berwajah matahari itu tidak akan kemudian jelurut dari langit seperti ketika apa yang difirmankan di dalam Maleakhi pasal 4, Elia di akhir zaman itu turun. Itu bukan kemudian nanti menunjuk malaikat sang surya itu turun celurut dari langit. Bahkan dua saksi yang berjalan di dalam kuasa dan Elia itu bukan orang yang jelurut dari langit juga, itu hamba Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, nanti saya terangkan asalnya. Kalau saudara pengen tahu tentang dua saksi, bisa klik ya dengan judul Dua Saksi Surga yang pernah saya sampaikan. Itu berasal dari mana, mereka itu tugasnya seperti apa, sudah pernah saya terangkan. Saudara, tugas Elia yang akan datang, yang merujuk kepada malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal yang ke-10. Kita akan membaca nubuatannya, Maleakhi pasal 4 ayat 5-6. Dibaca. Maleakhi pasal 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Amin. Di sini dulu. Ini difirmankan di Perjanjian Lama, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ini wujudnya siapa, saudaraku? Ini ternyata wujudnya dahulu ya Yohanes Pembaptis. Dan ini nubuatannya berulang untuk kejadian di akhir zaman. Wahyu pasal 10. Ini wujudnya siapa? Ya nanti dilihat, nanti akan kelihatan dari buah-buahnya. Tahbisan Tuhan itu tidak memenuhi selera manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nah, mungkin ada yang berharap, wah nanti malaikat sang surya itu ya turun celurut dari langit celurut, nggawa sekereta berapi kayak Elia begitu. Bukan begitu, saudaraku. Ini akan terulang lagi. Nanti akan datang orang yang laksana Yohanes Pembaptis, membawa mandat-mandat khusus. Bahkan akhirnya membawa kepada satu satu kegerakan yang besar di akhir zaman. Yuk kita akan baca ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berpaling kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, amin. Tugas dari Elia yang datang di akhir zaman itu membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini merujuk kepada tugas malaikat sang surya. Itu membuat anak-anak kekasih, yaitu bangsa Israel nanti kembali kepada Bapa. Membuat bangsa Israel itu bertobat dan kembali menerima Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan dan menerima Roh Kudus dan dimeteraikan. Ini tugas dari malaikat sang surya. Kalau dulu ini tugas Yohanes Pembaptis, kalau dulu ini tugasnya Nabi Elia yang diutus, dikatakan diutus menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu. Dulu merujuk kepada Yohanes Pembaptis, di akhir zaman ini merujuk kepada malaikat sang surya. Itu tugasnya apa? Membawa bangsa Israel, anak-anak kekasih itu kembali kepada Bapa. Bahkan puncaknya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ia melahirkan seorang anak laki-laki yang
akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dibawa kepada Allah dan ketahtanya, dibawa kepada Bapa. Saudaraku, ini tugas malaikat sang surya itu membawa anak-anak kembali kepada Bapa, membawa bangsa Israel itu kembali kepada Bapa. Saudaraku, ini tugas dari malaikat sang surya yang dipanggil Tuhan dari negeri yang jauh, dari timur. Yuk kita akan baca Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 4. Wahyu 7 ayat 1 sampai 4. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau Amin. di pohon-pohon. Saya terangkan, malaikat sang surya ini selalu didampingi oleh 4 tokoh yang disebut di sini sebagai malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi. Kemudian ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Terus, Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, terus, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. ya, jadi malaikat sang surya dan keempat guru itu, saudaraku, dia memiliki tugas untuk memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahinya. Malaikat sang surya dan ketujuh guru di akhir zaman itu punya tugas untuk membawa Israel yang merupakan anak kekasih itu kembali kepada Bapa. Dan puncaknya nanti ada orang-orang yang sempurna yang dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Wahyu 12 ayat yang kelima. Namun demikian, saudaraku, Yohanes Pembaptis yang berjalan di dalam kuasa Elia itu merendahkan diri ketika ditanya orang. Saudaraku, jadi kalau tokoh itu rahmalah umum, saudaraku, weh tokoh ini Pak Deku, saudaraku, wah tokohnya itu omku loh, itu yang dahsyat itu, wah tokohnya itu papaku, wah saudaraku, tidak begitu, justru merendahkan diri. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, Jadi siapa Yohanes, engkau? ya, jadi Yohanes itu juga ditanya, Yohanes Pembaptis itu, siapa engkau itu, siapa, kok hebat, kok bisa menciptakan satu doktrin baru yaitu baptisan, emangnya kamu siapa? Terus Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. iya, Tuhan Yesus juga dahsyat, saudaraku. Tetapi Yohanes Pembaptis ini tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan Yesus, tidak mau mencuri kemuliaan Mesias. Ketika orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Sopo to kowe kok iso ngajarke baptisan ki lho? Kok baptisi orang ki sapa kowe?" Itu kan ajaran baru dulu, saudaraku, yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis, saudaraku. Makanya disebut Yohanes Pembaptis, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika dia ditanya, aku bukan Mesias, karena dia memang bukan Mesias. Ayat 21. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Iya, ini Yohanes Pembaptis merendahkan diri, saudaraku. Kalau begitu, kok kamu berani menyuruh orang bertobat dan kemudian membaptis? Ini ajaran baru dari mana? Apakah kamu itu Elia? Jawab Yohanes Pembaptis, utuh, saudaraku. Aku utuh Elia, aku Yohanes Pembaptis. Tetapi meskipun di dalam roh, ia itu berjalan di dalam kuasa Elia. Kemudian dijawab, engkaukah nabi yang akan datang itu? Dijawab lagi, bukan. Utuh aku, saudaraku. Ini merendahkan diri Yohanes Pembaptis itu, saudaraku. Kemudian ayat yang ke-22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Iya, jadi sampai yang bertanya ini juga
rupanya diberikan roh kebijakan oleh Tuhan. Lalu kalau kamu bukan Elia, kamu bukan nabi yang akan datang, lalu apa katamu tentang dirimu sendiri? Terus dijawab oleh Yohanes Pembaptis dengan ayat. Ya, saudaraku, ya, dibaca. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ya, jadi dia kemudian mengutip satu ayat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa Yohanes Pembaptis itu mengaku, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. 24. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Amin. Saudaraku, jadi Yohanes Pembaptis ini dikatakan bahwa aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Tuhan Yesus tidak membaptis, ya saudaraku, tidak membaptis selam. Nah, kalau ada liturgi baptisan itu kita mencontoh baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Kalau Tuhan Yesus nggak melakukan baptisan selam, saudaraku, tetapi yang dikerjakan adalah baptisan roh. Nanti yang akan kita kerjakan untuk menjangkau bangsa Israel itu juga adalah baptisan roh, saudaraku. Luar biasa, yang seperti kemarin saya sampaikan, seperti kisah di Kisah Rasul pasal 10, ketika Petrus bertemu dengan Kornelius itu dibaptis oleh roh terlebih dahulu, saudaraku. Nah, ketika nanti kegerakan Kuda Putih, kita ke Israel, kita berdoa, saudaraku, nanti bangsa Israel itu akan mengalami baptisan oleh Roh Kudus. Saudaraku, inilah Pentakosta akhir zaman yang begitu dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Tetapi meskipun Yohanes Pembaptis itu merendahkan diri, tetapi Tuhan Yesus menunjuk Yohanes Pembaptis dan meyakinkan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang akan datang itu. Kita akan membaca ayat yang terakhir ini di dalam Matius 11 ayat 2 sampai 19. Matius 11 ayat 2 sampai 19. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Terus Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tepatnya di istana raja. Terus, jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Terus, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Amin. Saya terangkan dulu. Jadi waktu itu Yohanes Pembaptis itu menyuruh murid-muridnya supaya bertanya, siapakah Yesus itu, apakah Yesus itu betul-betul Mesias yang dinantikan. Sempat ragu juga ini Yohanes Pembaptis sebagai manusia, ada keraguan juga, tetapi kemudian dijawab oleh Tuhan. Ini jawabannya sedikit ketus. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun melihat buluh yang digoyangkan angin? Untuk apakah kamu pergi, saudaraku? Kamu pergi ke padang gurun, kamu ndelok Yohanes lagi bingung, saudaraku, ibarat buluh digoyangkan angin.
Terus dikatakan melihat orang yang berpakaian halus. Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat Nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada Nabi. Jadi Yohanes Pembaptis itu lebih daripada Nabi, karena tentang dia tertulis, lihat aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah seorang yang lebih besar, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Amin. Saudaraku, saudara ngerti ayat ini? Maksudnya, saudaraku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Itu artinya apa, saudaraku? Karena Yohanes Pembaptis inilah orang yang pertama kali mengajarkan tentang kelahiran baru. Saudaraku, bertobat, lahir baru, dibaptis. Saudaraku, jadi Yohanes Pembaptis ini laksana ibu yang melahirkan banyak orang. Sampai sekarang itu, saudaraku, liturgi ini masih dipakai di gereja dimanapun. Makanya ini kata Tuhan Yesus, tidak ada seorang wanita pun yang melahirkan seorang yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis inilah yang merupakan cikal bakal, yang menjabarkan tentang kolam basuhan di dalam tabernakel itu menjadi satu tindakan yang berwujud baptisan atau kelahiran baru. Nah, karena Yohanes itu merupakan ibu dari kelahiran baru, maka tidak pernah ada seorang perempuan yang bisa melahirkan orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Yang terkecil itu nanti siapa, saudaraku? Itu Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, orang-orang yang harpaso. Kemudian Tuhan Yesus tentunya yang pertama, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Saudaraku, anak kecil yang dilahirkan sesudah Yohanes Pembaptis. Saudaraku, nanti di Wahyu pasal 12 itu menunjuk kepada orang-orang yang harpaso. Saudara, ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerangnya mencoba menguasainya. Ya, saya terangkan lagi. Sejak Yohanes Pembaptis hingga sekarang, sejak Yohanes Pembaptis ngantek saiki, bahasa Jawane gitu, kerajaan surga itu diserong. Kerajaan surga itu diserongkan gitu, saudaraku. Karena orang-orang yang menyerongkan itu, saudaraku, yang menyerongkan pengajaran itu, mereka mengira, mereka tetap yakin bahwa yang datang itu adalah Elia, adalah manusia yang jelurut dari langit. Saudaraku, adalah Elia yang jelurut datang dari langit membawa kereta. Itu salah, saudaraku, karena sejak Yohanes Pembaptis itu yang diutus ternyata Yohanes Pembaptis. Nanti datangnya malaikat sang surya, Wahyu pasal 10 juga demikian. Hamba Tuhan yang sederhana laksana Yohanes Pembaptis yang memiliki tugas bertobatlah, Tuhan hampir datang, kerajaan Tuhan sudah dekat. Kemudian saudaraku, membuat hati bapak berbalik kepada anaknya dan anak berbalik kepada bapaknya, membuat hati bangsa Israel itu berbalik kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, ini tugas yang akan dikerjakan oleh malaikat yang turun dari langit, yang nanti wujudnya itu enggak kemudian manusia jelurut dari langit gitu, tidak, saudaraku. Tetapi ini adalah orang yang seperti Yohanes Pembaptis yang dipakai oleh Tuhan untuk pertobatan bangsa Israel. Terus ayat 13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes,
Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang. Iya, jadi Yohanes Pembaptis itu, ini Yesus yang ngomong, saudaraku, ialah Elia yang akan datang itu. Kalau tadi ketika Yohanes ditanya sendiri, merendahkan diri dia. Kamu siapa? Kamu Elia? Oh, itu, saudaraku. Bukan. Kamu nabi yang akan datang itu? Bukan. Tetapi Tuhan Yesus akhirnya yang menunjukkan bahwa jika kamu menerimanya, Yohanes Pembaptis itulah Elia yang akan datang itu, yang digambarkan di dalam Maleakhi pasal yang keempat itu, turun dari langit diutus. Saudaraku, di Wahyu pasal 10 nanti akan terjadi demikian pula, saudaraku, dan akan banyak orang yang serong. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai Tuhan itu keras sekali menegur kepada orang yang serong. Kamu tuh wis tak kandhani, sing teko di akhir zaman itu nanti laksana Yohanes Pembaptis, kamu ngeyel, nunggu yang turun itu turun dari langit seluruh gitu, saudaraku, nunggu orang. Ya ndak bisa, saudaraku. Cara kerja Tuhan tidak seperti itu, sampai Tuhan menegur keras. Ayat yang ke-15. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Duwe kuping ora, rungono nek duwe. Ini kata Tuhan. Terus dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Ya, orang-orang yang ngeyel itu diumpamakan seperti apa? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Terus? Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Iya, diterangke ya ora dong, saudaraku. Kami meniup seruling, tetapi tidak menari. Ya, saudaraku. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ini orang-orang yang menyerong kerajaan Allah tadi, yang tetap mengharapkan bahwa datangnya Elia itu dari langit, mak celurut, kemudian bawa kereta, saudaraku, semua bangsa-bangsa nanti jadi takut. Tidak seperti itu. Malaikat sang surya itu datang di akhir zaman, dia low profile, saudaraku, sebagai seorang hamba yang rendah, yang tidak terpandang, bahkan seperti Yohanes Pembaptis ini. Saudaraku, dilanjutkan. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Iya, bahkan Yohanes Pembaptis ya di akhir zaman itu dikatakan, wah, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata, iki wong kerasukan. Terus ayat 19. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Amin, saudaraku. Jadi seringkali orang itu melihat yang kelihatan, ya. Kemudian anak manusia datang, Tuhan Yesus datang, ia makan dan minum, murid-muridnya pun makan dan minum. Kemudian komentarnya apa, saudaraku? Lihat, itu pengikutnya Tuhan Yesus, pengikutnya anak manusia itu kok pelahap, peminum, ratau kon poso, saudaraku. Saudaraku, saya menyuruh pada saudara bukan puasa, saya bukan tokoh, ya, saya manusia biasa, tapi saya menerapkan firman ini saja, saudaraku. Saya menyuruh saudara bukan berpuasa supaya tidak makan, tidak minum, bukan puasa supaya saudara puasa di dalam bahasa Jawa itu ngerowot, atau puasa bisu, nggak ngomong-ngomong selama 1 bulan, meneng lagi gitu, saudaraku. Itu ada loh dulu topo bisu itu, saudaraku. Dia membuat orang memperoleh kesaktian juga, tapi kesaktian lain yang didapat nanti. Saya juga tidak menyuruh saudara melek 40 dino, 40 bengi, berdiri ini terus, saudaraku. Tidak, saudaraku. Tapi yang saya suruhkan pada saudara apa? Menjaga perkataan mulutmu, supaya selalu berkata benar, berkata ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Supaya jangan mengucapkan kata-kata buruk. Itu puasa yang saya ajarkan pada saudara. Wong takon, kowe iki sapa ngajarke puasa kaya ngono? Ya, saudaraku, ini kalau ditaati nanti akan menimbulkan berkat yang dahsyat. Karena ketika kita berpuasa dari kata-kata buruk,
nanti apa yang kita ucapkan itu akan menyatu dengan firman dan menimbulkan kuasa. Bahkan alam raya pun, saudaraku, akan tunduk taat oleh firman. Saudaraku, jadi inilah pembukaan rahasia firman tentang kenabian dari Yohanes Pembaptis dan tentang munculnya masa antikris di akhir zaman, yang bagi orang-orang yang hidup di dalam terang, munculnya antikris itu sangat jelas, saudaraku, tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.